Pernah nggak sih Anda merasa energi Anda itu habis buat urusan harian, sementara tujuan besar rasanya makin jauh aja? Oh, sering banget itu dialami banyak orang. Kayak kejebak dalam kesibukan taktikal ya. Nah, iya. Padahal riset bilang kemampuan menetapkan arah strategis itu, wah, krusial banget buat pemimpin. Tapi strategis itu sebenarnya apa sih artinya? Pertanyaan bagus. Kita coba bedah ini yuk, berdasarkan buku bagus nih, Strategic, The Skill to Set Direction, dari Rich Horwath. Kita coba cari jalan keluar dari jebakan sibuk tadi. Oke. Jadi menurut Horwath, strategis itu intinya adalah memiliki wawasan yang mengarah pada keunggulan. Wawasan yang mengarah pada keunggulan. Iya. Jadi bukan cuma soal katakanlah punya rencana A, B, C, tapi lebih ke menghasilkan insight pemahaman baru yang tajam, yang bisa kasih Anda atau organisasi Anda keunggulan. Sesuatu yang mungkin orang lain nggak lihat. Menarik ya, jadi kuncinya di insight-nya itu, bukan sekedar dokumen rencana. Nah, buku ini kan ada kerangka 3A ya. Betul. Acumen, allocation, sama action. Acumen itu kan soal ketajaman berpikir ya, mengasah kemampuan lihat peluang tadi. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, gimana kalau kita fokus ke 2A berikutnya? Allocation dan action. Alokasi sumber daya dan tindakan atau eksekusi. Iya, kayaknya di sini nih, insight tadi diwujudkan jadi nyata, paling kelihatan hasilnya kan? Tepat sekali. Dan di sini intinya menurut saya. Strategi Anda yang sebenarnya itu ya bukan slide PowerPoint bagus atau dokumen tebal, Tapi ya bagaimana Anda dan tim Anda benar-benar menggunakan sumber daya paling berharga, waktu, talenta, uang setiap harinya. Disitulah strategi hidup atau mati. Oke. Jadi cerminannya di tindakan sehari-hari ya? Betul. Makanya Horwath sangat menekankan pentingnya realokasi. Realokasi. Maksudnya mindahin fokus sumber daya gitu ya? Kedengerannya kan logis banget, tapi kok kayaknya susah ya dipraktekan. Nah, itu dia. Secara logika, ya jelas, pindahkan sumber daya ke area yang lagi tumbuh pesat, itu kan pendorong pendapatan. Tapi, risetnya Horwath ini agak mencengangkan. Gimana tuh? Ternyata, sekitar 90% perusahaan itu cenderung mengalokasikan sumber dayanya ke hal yang sama, terus-menerus, tahun demi tahun. 90% serius? Iya, 90%. Jadi kayak ada inersia gitu. Bukan karena mereka nggak tahu harusnya gimana, tapi yaitu, mengubah kebiasaan lama, itu susahnya minta ampun. Wah, gila juga ya angkanya. Berarti tantangan terbesarnya bukan nemuin ide baru, tapi justru berani ngelepasin yang lama ya? Persis, kuncinya itu, istilahnya Horwath, memangkas untuk tumbuh, atau prune to grow. Prune to grow, pangkas untuk tumbuh. Iya. Artinya, perlu keberanian buat secara sadar dan aktif bilang stop ke inisiatif atau aktivitas yang mungkin udah jalan lama, tapi nyedot sumber daya dan hasilnya, gitu-gitu aja. Kayak proyek zombie gitu ya? Jalan terus tapi nggak jelas tujuannya. Bisa jadi. Nah, keberanian buat memangkas inilah yang nanti membebaskan waktu, tenaga, uang untuk dialihkan ke hal yang lebih strategis. Tapi yaitu, seringkali ada hambatan emosional, politis, nggak gampang. Oke, jadi memangkas sama pentingnya dengan menanam hal baru. Ini nyambung nih ke poin berikutnya, bikin keputusan sulit. Betul, kan sumber daya terbatas. Jadi ya strategis itu artinya berani bikin pilihan sadar. Ada trade-offs. Nggak bisa semua dikerjain, nggak bisa semua dibikin seneng. Harus fokus, kan? Dan fokus itu butuh kejelasan, terutama kejelasan soal siapa sih yang punya hak memutuskan. Decision rights kalau kata Horwath. Iya ya. Hak memutuskan. Keputusan. Atau, maunya selalu konsensus untuk semua hal. Padahal kadang itu cuma cara halus buat menghindar dari tanggung jawab ambil keputusan. Itu poin penting banget. Tapi nentuin siapa yang memutuskan itu sendiri bukannya bisa jadi sumber konflik baru di tim atau organisasi? Gimana ngatasinya? Tentu bisa jadi potensi konflik. Makanya perlu kepemimpinan yang jelas untuk kasih mandat. Nah, kalau udah jelas siapa yang memutuskan, prinsip kayak yang dipakai di Amazon itu bisa bantu. Yang mana tuh? Prinsip disagree and commit. Tidak setuju, tapi tetap komit. Oh, oke. Gimana tuh maksudnya? Jadi, anggota tim boleh banget punya pendapat beda. Boleh nggak setuju saat diskusi. Itu sehat. Tapi begitu keputusan udah diambil sama pihak yang memang berwenang,
ya semua harus komitmen penuh buat jalanin bareng-bareng. Ini soal kedewasaan tim dan organisasi sih. Sip, sip. Kejelasan peran dan komitmen eksekusi. Nah, pas kita lagi proses ambil keputusan alokasi atau prioritas ini, ada nggak sih jebakan-jebakan pikiran yang perlu kita waspadai? Oh, ada banget. Banyak sih bias kognitif itu. Tapi mungkin dua yang paling sering muncul di konteks ini ya. Pertama, anchoring. Jangkar ya? Iya, kayak lo jangkar. Kita terlalu terpaku sama informasi pertama yang kita dapat. Jadi susah lihat opsi lain, padahal mungkin ada yang lebih bagus. Oke, anchoring. Terus yang kedua? Confirmation bias. Bias konfirmasi. Ini kecenderungan kita buat secara nggak sadar cuma nyari data atau bukti yang mendukung pandangan kita aja. Yang bertentangan, ya kita abaikan atau kita anggap remeh. Wah, bahaya juga ya itu. Bisa bikin kita buta sama realita. Betul. Makanya perlu kesadaran diri dan mungkin mekanisme check and balance di tim. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, jadi strategis itu ternyata sangat praktis ya. Bukan melulu soal ide besar atau visi di awang-awang. Ya, betul. Tapi lebih ke gimana Anda setiap hari secara sadar mengarahkan sumber daya yang terbatas itu ke tempat yang paling ngasih dampak. Dan berani ambil keputusan sulit, termasuk tadi berani memangkas yang udah nggak relevan. Ini tindakan nyata buat keluar dari rutinitas taktikal itu. Tepat sekali. Dan mungkin ini bisa jadi bahan refleksi nih buat Anda yang dengerin. Coba deh lihat lagi kalender Anda minggu kemarin. Apakah cara Anda menghabiskan waktu itu benar-benar nyambung sama prioritas strategis Anda? Atau jangan-jangan lebih banyak habis buat memadamkan kebakaran kecil? Terus, ada nggak keputusan sulit mungkin soal memangkas sesuatu yang sebenarnya perlu Anda ambil minggu ini biar lebih fokus? Pertanyaan bagus buat refleksi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu lagi temuan Horwath yang menurut saya lumayan menohok. Tadi kita sempat singgung dikit soal kesulitan internal. Yang mana tuh? Dia bilang sekitar 90% kegagalan perusahaan mencapai target finansial itu penyebabnya justru faktor internal, bukan melulu soal pasar atau pesaing. Oh iya. Faktor internal kayak apa misalnya? Yaitu tadi, hal-hal seperti keraguan buat ambil resiko, atau kebanyakan prioritas jadi nggak fokus, kebingungan soal siapa yang mutusin, hal-hal di dalam organisasi sendiri. Wah, menarik. Jadi bukan salah kondisi eksternal semata. Iya, dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama. Jangan-jangan pesaing terbesar yang menghambat kemajuan Anda atau organisasi Anda itu justru ada di dalam diri kita sendiri atau di dalam sistem internal kita sendiri.